Kami percaya kami ada hari ini karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, sehingga kami boleh berada dan bisa sampai saat ini masih bisa berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menghargai cinta-Mu di dalam hidup kami, supaya kami terus mencintai Engkau juga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita, kasih Tuhan juga yang memerdekakan hidup kita. Yes Tuhan. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia. Kasih menyelamat yang berkorban, untuk diriku Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus yang kami ingat dalam hidup kami, karena kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang juga. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban, untuk diriku Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang membebaskan setiap hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu yang membebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh, kasih-Mu bebaskanku.
Sama-sama kita katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang, amin. Oh, kasih Yesus bagiku, ingat pilunya, amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada, kasih Yesus bagiku. Sama-sama lagi katakan, ingat kasih-Nya. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ingat, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, katakan kasih Yesus bagiku. Ini sorai-sorai bagi Allah kita. Haleluya, amin. Ya Allah yang baik dalam hidup kita, amin. Dia selalu baik. Oh, boleh ya tangannya di atas yuk. Boleh lebih kencang yuk. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah suka. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Say haleluya, haleluya. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku sama-sama yuk. Lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama lagi kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, luar biasa. haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
kasih-Mu yang membebaskan setiap kami. Kau setia Tuhan. Angkat tangan kita yuk. Ku angkat, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Oh, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya, haleluya. Say haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Katakan kanan kirinya, kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita. Katakan kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita. Amin. Minimal 10 orang, minimal 10 orang yuk. Say oh, oh. Sekali lagi. Pandang kanan kiri ya. Saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh yuk bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Tunjuk sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan dengan senyum, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih kencang yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus telah satukan kita. Boleh bergandengan tangan lagi ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Boleh katakan dengan senyum, dengan sukacita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau
sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat. 3 orang yang berbeda tentu katakan kau sahabatku. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita naikin 5 orang yuk. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi. Tuhan berbicara pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan juga yang akan mengubahkan hidup kita. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah
yang baik Tuhan. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti Yes Tuhan, aku ada hari ini. Thank you Lord. Tuhan Terima kasih Tuhan. Di saat kami susah, di saat kami sepertinya kekelaman dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Dalam setiap permasalahan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Oh, seperti kita katakan lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Semua yang ku alami, thank you Lord. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Mari sama-sama kita pandang Allah kita. Haleluya. Dia yang selalu hadir dalam setiap hidup kita. Dia yang peduli hidup kita. Terima kasih Tuhan. Di saat ku terjatuh, Kau yang mengangkat. Di saat ku lelah, Kau yang memberikan sukacita. Kau Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kau telah menyelamatkan hidup kami. Kau telah memberikan janji-janji. Kau telah memberikan firman-Mu dalam hidup kami yang membuat kami semakin kuat. Oh, Allah yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada lain yang seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Kau yang mengangkat setiap kami. Kau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Maka Engkau juga yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Allah kami. Kami ada sampai saat ini karena Allah kami yang begitu baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita melihat tangan Tuhan yang menolong hidup kita. Tangan Tuhan yang selalu ada pada setiap kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian.
semua yang ku alami, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik Kau baik Tuhan. dan teramat baik bagiku. Kami menyadari bukan kuat dan hebat kami, Semua bukan yang kepintaran kami, bukan pengalaman kami Tuhan. bersamamu, Tapi kami percaya ini semua karena kasih dan kebaikan. indahnya kasih Tuhan seperti Sekali lagi kita katakan, pelangi. aku ada Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang ku alami, Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti oh aku ada hari. Saya persilakan para penonton. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kau yang percaya Tuhan baik, atas itu berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang baik, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau baik bagi kami Tuhan. Sekalipun kadang kami tidak mengerti akan situasi keadaan zaman ini Tuhan. Bahkan sekalipun kami belum melihat hal-hal baik datang dalam kehidupan kami, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau akan memberikan terang bagi kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa tersedia bagi setiap kami Tuhan. Di setiap-tiap musim dalam kehidupan kami Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami. Dan pagi ini kami siap diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan.
Dan biarlah Engkau memenuhi pikiran kami Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan, dengan perkataan-Mu, lewat firman yang akan kami dengar, lewat firman yang akan kami renungkan. Kami mendapatkan pewahyuan daripada Engkau, kami menerima pewahyuan daripada Engkau, yang akan menuntun kami, yang akan mengubah hidup kami menuju kepada keserupaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan dalam berbicara, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu renungkan, apa yang hamba-Mu persiapkan, adalah perkataan Tuhan yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, membangun manusia roh kami, untuk kami mengerti dan mengenali siapa diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, menuntun kami, membuat kami mengerti setiap apa yang kami dengar pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama untuk kita kembali beribadah, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya juga menyapa untuk rekan-rekan kita di Zoom, shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya bahwa teman-teman di luar kota mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan terus bergairah bersama-sama dengan jemaat di luar kota. Ya, kita semua mengalami Tuhan, saya percaya. Baik, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan Ibu Ami, ya, karena Ibu Ami minta saya untuk melanjutkan apa yang dibagikan kemarin tentang kesatuan, ya. Dan pagi ini saya ingin membagikan dengan tema dipulihkan dalam kasih, dipersatukan dalam Kristus, ya. Kita sama-sama buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 17. Ya, saya minta maaf karena hari ini saya lupa mempersiapkan PowerPoint-nya, jadi saya tidak buat PowerPoint-nya untuk hari ini. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat semua kita akan baca bergantian, nanti jemaat semua membacakan ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap untuk kita semua. Ya, yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, saya dulu bacakan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, puji Tuhan. Ya, kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, latar belakang daripada jemaat Kolose adalah mereka adalah orang yang baru percaya, ya, istilahnya pengalaman mereka akan Tuhan bagus, ya, mereka orang-orang yang sedang mengalami Tuhan, sedang mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani mereka, ya. Ya, sekalipun banyak pergumulan dialami, ya, artinya bahwa jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan secara rohani, gitu ya. Kalau kita lihat, kita baca bagaimana tulisan Paulus menjelaskan bagaimana jemaat Kolose, jemaat yang sedang bertumbuh dalam Kristus, ya. Namun ya mereka
kalau kita baca juga mereka memiliki ada beberapa pergumulan-pergumulan, ya, artinya bahwa sebagian jemaat masih ada yang belum bisa meninggalkan kehidupan manusia lamanya gitu ya. Terus masih ada juga yang ada konflik-konflik egoisme di antara mereka. Terus juga ada lagi di mana mereka seperti kok kurang puas sehingga mereka membuka diri untuk pengajaran-pengajaran di luar yang apa yang sudah diajarkan oleh pada mereka. Gitu. Ya. Itu yang dialami ya. Artinya ada konflik, sebenarnya ada konflik-konflik yang membuat jemaat itu sebenarnya ngerasa kebingungan nih gimana nih gitu. Dan Paulus datang untuk bagaimana menuntun mereka supaya mereka mengalami kesatuan kembali, mereka mengalami kasih Tuhan kembali, kasih kepada Tuhan dibangkitkan lagi. Kalau kita lihat di pasal 3 di situ kita bagaimana dikatakan mereka harus mata mereka tertuju kepada Kristus. Carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ya, artinya pada waktu itu jemaat di Kolose mengalami seperti kebingungan, gitu ya. Ya. Sehingga Paulus menegur mereka, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gitu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dengan tema ini, dipulihkan dalam kasih, dipersatukan dalam Kristus. Ya. Di dalam ayat 12 dikatakan, ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Bapak sekalian Tuhan, ya kita sedang mau belajar di tahun ini tentang bagaimana kita memiliki kesatuan dalam jemaat Tuhan. Bagaimana kita jemaat dipersatukan dengan namanya kasih Kristus. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melewati setiap konflik demi konflik. Ya. Sebenarnya konflik itu bagus gak sih untuk kita? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagus gak sih konflik itu? Ya, bagus ya. Konflik itu bagus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita dalam sebuah jemaat Tuhan, jangan takut dengan namanya konflik. Karena konflik justru akan mempertajam kita. Konflik justru akan membuat kita menjadi semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Sama seperti emas, ya, dia akan dihasilkan emas yang murni ketika apa? Ketika dia ditekan, dipanaskan dengan panas yang berlipat-lipat, maka dia akan menghasilkan emas yang murni. Nah, jadi Bapak Tuhan, artinya konflik itu bukan sebuah persoalan dalam sebuah jemaat. Tapi bagaimana kita bisa mengelola konflik itu sehingga konflik kita jadikan sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh, kesempatan untuk akhirnya kita bisa mengenal lebih Tuhan lebih dalam lagi. Bukan akhirnya kita buat keputusan saya mau mundur, saya mau tinggalin Tuhan, saya mau menjauh dari Tuhan. Ada amin? Ya, jadi kita akan belajar bagaimana supaya jemaat Tuhan bisa mengalami kesatuan. Sekalipun dalam mungkin ada riak-riak sedikit lah, ya. Bagaimana kita bisa tetap mengalami kesatuan? Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 12 ini kita akan sama-sama belajar. Dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Untuk bisa mengalami kesatuan dalam jemaat Tuhan, jadi Paulus menuliskan dalam kitab Kolose, ya, dikatakan bahwa karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasih, kenakanlah belas kasihan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran. Mari kita lihat di sini bahwa untuk supaya jemaat bisa mengalami kesatuan, yang pertama kita harus mengerti tentang siapa kita. Ya. Jadi kita harus mengerti siapa kita di hadapan Allah. Kalau sini Paulus katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi kita harus mengerti siapa identitas kita di dalam Kristus. Yang pertama dikatakan apa? Kita adalah apa? Pilihan Allah. Katakan pada dirimu bahwa engkau adalah pilihan Allah. Amin. Amin. Saya mau tanya, kalau engkau dipilih engkau istimewa bukan? Engkau luar biasa bukan kalau engkau dipilih? Ya.
Kalau dalam sebuah, mungkin dalam sebuah, ya anggaplah, kenapa kita memilih? Anggaplah kita memilih saat ini Presiden Prabowo, anggaplah. Kenapa Prabowo terpilih? Ya. Ya. Karena dia memang memiliki kualitas. Ya, saya bukan pendukung Prabowo ya, tapi ini contoh aja, artinya dia punya kualitas. Memiliki kemampuan, ya walaupun mungkin banyak statement orang gak percaya, orang meragukan, tapi kita harus akui bahwa itu sebuah pilihan. Ya. Dan dikatakan kita adalah pilihan Allah, artinya Allah percaya kepada dirimu. Engkau mampu. Ya. Saya diingatkan, saya ketika saya membaca karena pembacaan rutin di Kejadian, satu ketika saya membaca tentang silsilah Abraham ya. Tahu ya bapaknya Abraham siapa? Siapa bapaknya Abraham? Terah. Terah bapaknya lagi siapa? Nah nggak tahu ya. Tahu nggak siapa bapaknya Terah? Baru baca lo kita ini. Siapa? Nahor. Jadi Nahor ya, Nahor bapaknya Terah ya. Yang Nahor itu melahirkan Terah. Terus Terah melahirkan 3 orang. Siapa itu? Siapa? Abraham, Nahor, nggak lupa. Siapa? Satu lagi Haran. Betul? Betul nggak? Saya mau tanya kepada saudara, Kenapa Terah memberi nama kepada anaknya Nahor? Nahor itu nama bapaknya Terah. Kenapa? Saya mau tanya. Kita ya berimajinasi aja lah. Kenapa? Artinya Terah punya keinginan. Ya. Terah punya harapan. Karena saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan itu sebelumnya memang kepada artinya memang sudah lama kepada keturunan mereka. Artinya saya percaya bahwa itu lewat siapa? Lewat Nahor melanjutkan kepada Terah ya. Saya percaya bahwa kenapa Terah memberi nama anaknya Nahor? Karena dia punya harapan, dialah yang akan melanjutkan visi Tuhan. Tapi kita lihat siapa yang dipilih Tuhan? Siapa yang dipilih Tuhan? Siapa yang dipilih Tuhan? Kenapa dipilih Abraham? Kenapa enggak Nahor? Kenapa enggak Haran? Tapi kenapa dia pilih Abraham? Saya mau balik kepada Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pilih saudara? Dari jutaan manusia di seluruh bumi, kenapa Tuhan pilih saya? Artinya Tuhan punya sesuatu dalam hidupmu. Jadi ini penting untuk kita mengerti tentang identitas kita. Bahwa kita dipilih Allah. Dan pemilihan ini sesuatu yang penting, bukan hal yang main-main. Bukan asal comot kayak main lot kalau hadiah itu diputer-puter ambil. Itu namanya apa? Kebetulan. Allah bukan memilih engkau bukan kebetulan. Tuhan tidak pernah membuat secara kebetulan. Allah punya rencana. Allah punya tujuan. Jadi kita harus mengerti identitas kita. Kita ini orang dipilih. Dipilih oleh Allah. Karena Allah mengerti ada sesuatu ya, yang istimewa dalam hidup kita, dalam diri kita. Sehingga Allah pilih kita sama seperti ketika Allah memilih Abraham. Bapaknya ya. Terah sudah bergadang-gadang, nantilah Nahor lah yang akan melanjutkan visi ini. Tapi Tuhan memilih Abraham. Sama ketika Tuhan memilih Daud, Samuel hampir tertipu, ya kan? Abinadab lebih gagah, ini dia kayaknya calon raja pengganti Saul. Ya.
Tapi Tuhan memilih Daud. Ya. Seperti itulah Tuhan memilih kita. Jadi untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa menyatu, ya, maka kita harus mengerti identitas kita. Ya. Terus dikatakan, ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang kedua apa? Dikuduskan. Setelah dipilih kita apa? Dikuduskan, saudara. Amin. Katakan kau dikuduskan. Amin. Tuhan gak lihat latar belakangmu, ya. Tuhan gak lihat siapa dirimu. Aku dulu begini, Tuhan gak. Ketika Tuhan pilih engkau, maka Allah katakan kita apa? Dikuduskan. Kita dikuduskan, saudara. Dikuduskan berarti kita layak di hadapan Tuhan. Engkau layak ketika harus berdiri di hadapan Tuhan. Engkau layak ketika engkau harus berbicara kepada Tuhan. Engkau layak ketika engkau mengadu, engkau ngerasa sepertinya aku perlu sesuatu, aku perlu berteriak, aku minta pembelaan Tuhan. Engkau layak bisa berbicara, Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Engkau layak itu, kenapa? Engkau telah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh apa? Oleh kematiannya, oleh penderitaannya di atas kayu salib. Jadi jangan pernah kau menjadi orang yang akhirnya, aduh aku kan begini, aku memang tabiatnya begini. Enggak, saudara. Ketika Tuhan sudah memilih engkau, Tuhan menguduskan engkau. Bahkan Tuhan tidak berhenti hanya sekedar menguduskan, dikatakan lagi apa? Dan dikasihi oleh Allah. Jadi Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan apa? Mengasihi kita. Itulah identitas kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerti akan identitas ini, maka kita akan bisa menyatu dengan yang lain. Kita akan menyatu dalam sebuah kumpulan jemaat Tuhan. Amin. Ya. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita mengerti yang namanya identitas kita di hadapan Tuhan, maka dikatakan situ di berikutnya, kata-kata berikutnya, ya. Dan dikasih kenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Maka kita akan bisa mengenakan itu ke dalam diri kita. Yang namanya apa? Belas kasihan. Masih ingat Sakius? Masih ingat cerita Sakius? Bagaimana dia memberikan apa? Separuh daripada hartaku, ku berikan kepada siapa? Orang miskin. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang kuperas, kembalikan berapa kali lipat? Berapa? 4 kali lipat dikatakan. Kenapa Sakius bisa melakukan itu? Kenapa dia bisa melakukan hal yang begitu luar biasa? Kenapa? Karena dia mengerti identitasnya setelah dia mengenal Kristus. Harta menjadi sesuatu yang tidak penting lagi baginya. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih penting dari apa yang dia miliki, sehingga dia bisa berkata, separuh hartaku akan kukembalikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kuperas, ya, waktu aku narik pajak kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia mengerti akan identitas yang dimiliki, identitas baru yang dimiliki setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ada satu contoh lagi, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 kita baca ayat 44 sampai 47. Ini cerita tentang Maria Magdalena, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata,
Benar ya? Oke. Ya. Saya baca ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh kakiku dan dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Mari kita lihat di sini. Maria Magdalena, kenapa dia bisa berubah? Ya, dia seorang wanita penghibur. Didapati Yesus hampir dirajam oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu karena dia kedapatan berselingkuh ya, atau seperti apa? Ya, berzina. Ya. Tapi pada waktu itu Yesus hadir di sana dan menyelamatkan hidupnya, dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dan kita lihat bagaimana ketika dia berjumpa dengan dia mengenali identitasnya di depan Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Itulah ketika kita mengerti identitas kita, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kita akan bisa memiliki belas kasihan yang begitu dalam. Kita akan bisa memiliki yang namanya kemurahan. Dan saya percaya itu akan membuat kita semakin diperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kita akan bisa memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya. Sehingga kita akan bisa, sekali lagi bahwa kita akan merendahkan hati bukan seperti kita mau cari muka, bukan. Tapi bagaimana akhirnya kita menyadari bahwa kita udah ngerasa diselamatkan seperti Maria Magdalena. Karena dia ngerasa bahwa dia orang begitu berdosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diselamatkan hidupnya, dan bagaimana dia mengerti akan identitasnya. Dikatakan orang yang banyak menerima kasih orang yang banyak diampuni akan berbuat kasih. Dan saya percaya ini akan terjadi di tengah-tengah kita ketika kita mengerti tentang identitas kita di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dan artinya konflik itu memang sekali lagi bahwa konflik itu sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang baik karena sedang mengasah kita. Tapi ketika kita tidak mengerti tentang identitas kita, konflik akan membuat kita kehilangan. Konflik akan merusak kehidupan kita. Jadi konflik yang tidak bisa diselesaikan, ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, itu artinya bahwa dia lupa akan identitas dirinya di depan Tuhan, bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah, orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Seperti Maria Magdalena, akhirnya dia bisa mengasihi Yesus begitu luar biasa. Yang mungkin kalau dibandingkan dengan murid-muridnya nggak ada apa-apanya murid-muridnya. Bahkan dia bisa menjual minyak narwastu yang begitu mahal sekali, hanya untuk mengurapi Yesus. Makanya katakan orang yang sedikit dikasih dia akan sedikit berbuat kasih. Orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih dikatakan. Itu berbicara mengerti identitas diri kita di hadapan Tuhan. Itu mari jemaat Tuhan, mari kita kenal identitas kita di hadapan Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kau dikuduskan oleh Tuhan, kau adalah
dipilih dan dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak ada alasan untuk kita akhirnya mencederai orang-orang sekeliling kita. Tidak ada alasan untuk kita akhirnya melukai orang-orang di sekeliling kita. Ada amin? Engkau dipilih untuk memulihkan mereka, amin. Katakan engkau dipilih untuk memulihkan orang-orang sekelilingmu. Amin. 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 Ya. Jadi jadikan konflik sebagai cara kita untuk akhirnya kita dipertajam oleh Tuhan. Konflik membuat kita akhirnya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi gereja yang dewasa. Karena jelas dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya percaya ketika identitas Allah ini kita mengerti dan kita sadari, maka kita semua akan bisa mengelola konflik menjadi berkat. Amin. 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 Yang kedua, bagaimana supaya bagaimana supaya jemaat Tuhan bisa mengalami kesatuan? Kita baca ayat yang ke-13. Oke. Saya minta tolong di layar Kolose pasal 3 ayat yang ke-13-nya. Ayat 13. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, ya, kalau kita lihat inilah namanya standar Tuhan. Ya. Kalau kita mau mengampuni, maka pengampunan kita harus apa? Standarnya Tuhan. Masih ingat ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali saya harus mengampuni dalam satu hari?" Dikatakan berapa? 7 kali. Tapi bilang berapa? 70 kali 7 kali. Bisa saudara mengampuni satu hari 70 kali? 3 kali aja sudah mungkin sudah. Iya, itu manusiawi. Ya. Tapi kalau kita berbicara, kita mau mengalami kesatuan. Standar kasih kita adalah standarnya Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan sabarlah kamu seorang akan yang lain. Ya. Mari kita belajar bersabar akan yang lain. Ya. Ya, ketika mungkin mereka masih lambat berjalannya gitu ya. Kalau saya masih ingat khotbahnya Pak Horas gitu ya. Tentang mesin diesel sama mesin bensin katanya. Oh, mesin diesel itu agak lambat gitu ya. Mesin bensin bisa laju. Ya. Kalau mungkin kau dapatin rekanmu ya, orang di komselmu, ini koknya lambat banget ya. 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 Katakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ingatkan dia tentang identitas Allah. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, ini berarti kan. Ya, dikatakan apa? Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya. Siapapun bisa kecewa. Ya paling mudah tuh kecewa tuh dengan siapa? Dengan siapa? Dengan pemimpin. Paling mudah tuh kecewa dengan pemimpin. Kenapa? Pemimpin bilang A, sekalinya B yang dilakukan. Mulai nggak percaya. Ya. Mulai mungkin bisa ngomongin di belakang. Ya. Tapi hari ini kita belajar. Ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya.
Ini harus kita lakukan. Jadi kita untuk bisa mengalami kesatuan, maka kita harus memiliki yang namanya kasih. Itu standarnya adalah Tuhan. Kasih kita standarnya adalah Tuhan. Kalau standar pengampunan kita masih standar pengampunan seperti yang dipahami oleh Petrus, maka kita bisa kecewa, kita bisa terluka, kita bisa mundur daripada Tuhan. Tapi ketika dasar pengampunan kita adalah standarnya adalah Tuhan, maka kita akan bisa mengobati luka. Bahkan kita akan mengobati hati yang luka. Kita akan memulihkan. Kita akan menyembuhkan, kita akan menjadi orang yang menyembuhkan orang yang terluka. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi standar pengampunan kita adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, berapa kali saya harus mengampuni? Ya, 70 kali 7 dalam sehari. Itu standarnya Tuhan mengampuni. Ya. Ya. Suami istri, ya. Kita bisa berkata, oh ini pasanganku nggak berubah-berubah, oh, gitu ya. Jangan gunakan standarmu untuk mengampuni pasanganmu. Standarnya apa? Standarnya Tuhan. Ya, maka engkau akan bisa memulihkan, engkau akan bisa menyembuhkan. Ya, dan saya percaya pasanganmu, ya, itu akan cepat mengalami pemulihan. Dia akan bangkit. Dan kau akan bersama-sama untuk menyelesaikan janji Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Ada amin? Amin yang berkeluarga? Ini sedikit yang berkeluarga ya. Semuanya masih mahasiswa. Ya, gitu ya. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan ya bagi kita. Jadi yang kedua, untuk kita bisa mengalami kesatuan, maka kita dasar pengampunan kita, standar pengampunan kita adalah Tuhan. Ya, ya. Yang ketiga, ya. Kita dalam Kolose pasal yang ketiga tadi. Ayat yang ke-14. Ya, 14 dan 15. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, jadi saudara Tuhan yang ketiga, kita akan bisa mengalami kesatuan ketika damai sejahtera Kristus memerintah di dalam siapa? Dalam hati kita. Dikatakan damai sejahtera Kristus itu memerintah. Ibaratnya damai sejahtera itu seperti wasit yang mengingatkan kita, ya. Wasit tahu tugasnya? Tahu wasit tugasnya? Apa dia? Gimana? Ya. Dia bisa, ya artinya sebuah pertandingan kalau nggak ada wasit itu akan kacau balau, ya. Dia yang membuat namanya keputusan-keputusan. Oh ini nggak bisa, ya. Jadi kesatuan akan terjadi di tengah-tengah kita ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita masing-masing, jemaat Tuhan. Dan saya percaya ketika damai sejahtera membuat kita akhirnya bisa membuat sebuah keputusan
Ketika saya ingin melangkah, ketika saya ingin memutuskan sesuatu, saya nunggu dulu namanya damai sejahtera Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan bahwa ketika saya kesal, saya ingin marah, saya ingin melampiaskan marah saya, akhirnya sepertinya itu susah gitu ya. Tapi akhirnya saya pikir, saya berdoa dulu. Saya berdoa, saya datang kepada Tuhan. Saya tenangkan diri saya bermeditasi, saya diam. Akhirnya saya mulai tenang, dan ketika saya mulai tenang, saya mulai berdoa, ya kan. Dan ketika saya dalam berdoa itu, ya, damai sejahtera Kristus itu memimpin saya. Saya bisa membuat sebuah keputusan. Saya mau mengampuni orang yang melukai hati saya. Saya mau berdamai dengan orang yang melukai saya. Ya, secara manusia sakit ya. Kesal gitu ya. Tapi ketika saya mulai datang pada Tuhan, saya mulai tenang di depan Tuhan, akhirnya saya mulai bisa berdoa, dan ketika saya berdoa itu, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan konflik. Saya percaya ketika damai sejahtera itu ada dalam hati saudara, saudara akan bisa menyelesaikan yang namanya apa? Konflik dengan siapapun itu. Ya. Dengan saudara, dengan adik PA, dengan rekan pelayanan, dengan orang tua, dengan pasangan, saudara akan bisa menyelesaikan konflik. Ketika apa? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ya, karena itu sering-sering saudara untuk datang ke dalam, ya Pak Leo ajarkan kita untuk apa? Ada di secret room, ya. Semakin saudara membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin saudara memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami ini, ya. Damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita. Ya. Amin. Oke, yang selanjutnya. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Yang keempat, perkataan Kristus itu harus diam di antara kita. Ini berbicara perenungan akan firman Tuhan. Seberapa dalam kau mau merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu? Kalau kau jarang merenungkan firman Tuhan, maka perkataan Kristus menjadi juga gimana ya? Engkau tidak diperkaya dengan perkataan Kristus. Sehingga ketika ada konflik-konflik yang engkau akan bergumul sendiri. Tapi ketika engkau memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, maka perkataan Kristus itu, ya, akan diam dalam hidup saudara. Semakin banyak perenunganmu akan kebenaran firman Tuhan, itu akan memperkaya kita. Ada amin? Engkau akan diperkaya dengan perkataan Kristus, bukan pengetahuan, tapi diperkaya dengan perkataan Kristus. Seperti apa perkataan Kristus itu? Ya, mengampuni, mengasihi, berdamai, ya. menyelesaikan konflik. Ya. Itulah perkataan Kristus. Ya. Jadi kesatuan akan terjadi ketika perkataan Kristus itu diam dalam hati kita, diam di antara kita. Ya. Dan saya percaya ketika ini terjadi, ya, maka kita akan mengalami yang namanya
kita akan dipulihkan Tuhan. Kita akan mengalami terobosan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Engkau akan bisa namanya nyembah Tuhan. Engkau akan bisa namanya bermazmur kepada Tuhan. Mungkin kau mengalami kesulitan, kok aku gak bisa ya bermazmur. Kok aku gak bisa ya ngangkat tangan nyembah Tuhan. Kok aku gak bisa ya kusuk berdoanya nyembah Tuhan, nikmati Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan. Ketika perkataan Kristus itu diam dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami terobosan. Dikatakan sini ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan apa? Segala hikmat akan apa? Mengajar. Engkau akan bisa mengajar, ya. Dan menegur seorang yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Akan ada namanya terobosan. Praise and worship dalam hidupmu. Engkau akan bisa menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari-harimu akan dipenuhi dengan namanya damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena perkataan Kristus tadi diam dalam hati kita, memimpin kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 40 ayat 3. Mazmur pasal 40 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Maaf ya, ini salah. Ayat 4 ya, bukan yang ketiga. Kita baca bersama ayat 4. 3, 2, 1. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sepercaya ini akan kita alami di gereja kita. Karena kita mengalami terobosan dalam pujian penyembahan. Ketika orang baru datang di tengah-tengah kita, mereka akan mengalami Tuhan. Mereka yang datang dengan masalah, mereka yang datang dengan dosa, mereka akan dipulihkan dengan Tuhan. Mungkin khotbah belum mereka dengar, tapi mereka sudah dilawat oleh Tuhan. Ketika WL, ketika pemain musik mulai memainkan musiknya, ketika WL mulai menyanyikan pujian bagi Tuhan, orang-orang yang baru datang, mereka dengan masalah, mereka datang dengan banyak dosa, mereka akan dipulihkan. Ada amin? Ya, dikatakan situ tadi bahwa ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saya percaya ini Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Ada amin? Yang terakhir, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kesatuan akan terjadi ketika setiap kita hidup kita berpusat kepada Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka saya percaya kesatuan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Tapi ketika fokus kita bukan lagi Kristus, ketika fokus kita di luar Kristus, maka
kekacauan yang akan terjadi. Tapi ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, maka saya percaya kesatuan akan terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga setiap kita akan memiliki yang namanya pengucapan syukur yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Engkau tidak akan lagi menilai orang-orang di sekelilingmu. Ya. Engkau akan fokus kepada Tuhan. Ya. Ya. Orang-orang yang mungkin kau anggap tidak sempurna sekelilingmu akan tetap ada. Tapi yang akan kau lakukan apa? Engkau akan berdoa bagi mereka. Engkau akan berseru pada Tuhan. Saudara-saudaraku Tuhan, aku berdoa bagi mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Ada amin? Ada amin? Siap mengalami kesatuan? Oke, masih ingat tadi yang pertama apa? Kita mengerti apa? Kita tahu identitas kita. Ya. Mari kita bangunin dalam kehidupan kita. Saya percaya kesatuan akan terjadi dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita semua akan dibawa untuk sampai kepada yang namanya tujuan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sampaikan. Kita akan menerima perjamuan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Silakan Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Teruslah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Berbicara ke dalam roh kami, ke dalam jiwa kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesatuan hanya akan terjadi ketika setiap pribadi demi pribadi mengerti akan identitas dirinya di hadapan Tuhan. Mengerti apa yang Allah rindukan. Mengerti apa yang Allah mau.
Tuhan bahwa Engkau mengenal hati kami Tuhan lebih daripada siapapun Tuhan. Engkau yang tahu akan kerinduan hati kami Tuhan. Bapak, biarlah pagi ini Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Buat setiap kami menyadari dan mengerti akan identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah orang yang sudah Kau pilih. Bukannya sekedar dipilih, tapi kami dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Bahkan kami dikasihi oleh Engkau Tuhan. Supaya kami bisa menerima saudara-saudara kami. Kami bisa mengampuni saudara-saudara kami. Biarlah Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan membawa gereja ini kepada tujuan Tuhan yang mulia. Banyak orang akan mengalami Tuhan di tempat ini. Banyak orang akan dipulihkan di tempat ini. Orang yang terluka akan disembuhkan oleh Tuhan. Pemulihan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahwa setiap kami untuk tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bila Kau terus berbicara secara lebih kepada kami lewat apa yang sudah kami dengar. Sampai ke dalam jiwa kami Tuhan. Sampai ke dalam roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melayakan setiap kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu, kami semakin diteguhkan. Bahwa pemulihan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kebangkitan sedang terjadi dalam kehidupan kami. Biar lewat perjamuan ini Tuhan, kasih kami kepada Engkau semakin dipulihkan. Kerinduan kami kepada Engkau terus dipulihkan. Pembaharuan demi pembaharuan terus kami alami Tuhan. Karena itu kami siapkan diri kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan itu Tuhan. Biar pemulihan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya mujizat akan terjadi, kesembuhan terjadi. Setiap yang sakit akan mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi atas engkau yang sakit ketika engkau menerima tubuh dan darah Tuhan. Ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Kau akan mengalami jawaban Tuhan atas pergumulanmu. Kau akan mengalami Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri, kita akan menerima
roti dan anggur perjamuan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Biarkan musim memuji Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan kepada saudara. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak sekalian Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini, mari setiap kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini, kita harus mengakui tubuh Tuhan yang lain. Siapa tubuh Tuhan yang lain? Itulah jemaat Tuhan yang lain, rekan-rekan sekeliling kita, teman pelayananmu, orang-orang dalam rumahmu. Kalau mereka adalah orang percaya, mereka adalah tubuh Tuhan. Silakan kau menguji dirimu di hadapan Tuhan. Jika ada di antara engkau di tengah-tengah kumpulan jemaat tempat ini, ada kekecewaan, ada kebencian yang belum kau bereskan, mungkin dengan saudara seimanmu, engkau bereskan dengan segera. Kalau orang itu ada tempat ini, kau harus datangi, berdamainya dengan dia sebelum kau menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini.
Karena firman Tuhan berkata bahwa barang siapa dengan cara yang salah menerima tubuh dan darah Tuhan, itu mendatangkan hukuman atasnya. Bahkan dikatakan tidak sedikit yang sakit, bahkan ada yang meninggal karena ketidaktaatan itu. Karena bahwa saudara Tuhan, sekali lagi mari kita menguji di depan Tuhan. Sebelum kau menerima tubuh dan darah Tuhan, ambil waktu untuk kau menguji di depan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil perjamuan dengan cara yang salah. Bereskan dan menghalangi engkau untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Silakan yang bisa kau sudah menguji dirimu di depan Tuhan, kau bisa mengambil roti dan anggur perjamuan. Bagi engkau yang sakit, alami Tuhan, alami kasih Tuhan lewat perjamuan ini. Kau yang sedang dalam pergumulan dalam hidupmu, alami Tuhan. Minta Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidupmu, karena darahnya sudah dicurahkan bagi engkau. Darahnya yang kudus, yang suci sudah menguduskan engkau. Menyembuhkan kami Tuhan, darah-Mu memulihkan kami Tuhan. Akan ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, karena darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Tetesan darah-Mu memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan luka-luka kami, menyembuhkan sakit kami. Haleluya. Kau mengangkat roti di tangan kananmu, berharaplah kepada Tuhan. Apa yang kau mau daripada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan dalam hidupmu. Kalau kau sedang dalam pergumulan, percaya Tuhan. Tuhan memberikan jawaban atas pergumulanmu. Dia akan hadir dalam hidupmu. Dia ada dalam masalahmu. Kalau kau sakit, percaya Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Haleluya. Oh,
Siapa yang sudah siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan, kau boleh angkat roti perjamuan yang dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita. Dan Tuhan merindukan kesatuan terjadi di tengah-tengah kita. Dia sudah menyerahkan tubuhnya bagi kita, bahkan tubuhnya tercabik-cabik supaya kita mengalami yang namanya kesatuan. Kasih Kristuslah yang menyatukan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, mari kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ini tubuhmu, kamu menikmatinya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nikmati roti perjamuan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan dengan tangan kanan kita. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Setiap tetes yang tercurah itu mampu memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan. Dari Yesus akan memulihkan engkau, dari Yesus akan menyembuhkan engkau. Korban keselamatan yang diberikan kepada kita sempurna dan ajaib. Jangan pernah engkau takut dan gentar hatimu. Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati anggur perjamuan ini karena kami mau mengalami Engkau, disatukan dalam kasih Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nikmati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh dan darahnya. Karena tubuh dan darah ini kita dimateraikan, kita disucikan, kita dimuliakan, kita diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya kami sudah dibebaskan. Kau berikan kemenangan bagi kami. Kau berikan kemerdekaan bagi kami Tuhan. Tidak ada tidak ada kutuk yang mengikat kami. Semua sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang merdeka di depan Engkau. Karena itu kami mau bersaksi. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hari-hari kami menceritakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Kesatuan terjadi di tengah-tengah kami. Dan pemulihan juga terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan berkati, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur telah diberkati oleh firman-Nya, bahkan melalui perjamuannya kita dipulihkan. Oke, kita memberi yang terbaik, kita mau beri persembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh sama-sama katakan yuk. Katakan kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan dengan sukacita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan. Boleh kita lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. oh, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau Saudaraku, tiada yang dapat. memisahkan kita. Boleh minimal tunjuk temannya, rekannya 3 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. 3 orang ya minimal tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Kita tambahin minimal 5 orang yang memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Memisahkan kita. Oh, boleh lebih keras.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau berkenan hadir, Kau melawat kami, Kau memulihkan kami. Kami percaya, kami menerima berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Dan karena berkat-berkat-Mu itulah kami bertumbuh. Kami semakin jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan yang kami terima sepanjang hidup kami, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa langkah-langkah hidup kami ke depan adalah langkah-langkah bersama dengan Engkau Tuhan. Allah penolong kami, Allah penasihat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk apa yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah apa yang kami beri, yang kami persembahkan kepada Engkau dari hidup kami layak untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Mampukan kami gereja ini Tuhan untuk terus mengelola apa yang sudah kami terima daripada Engkau. Ajar kami untuk mengembangkannya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Bagi kami Tuhan untuk mempersiapkan generasi-generasi ke depan Tuhan, generasi yang akan menyelesaikan pekerjaan-Mu sampai Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau. Berlakulah setia sampai Tuhan datang yang kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.